وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وصحبه ومن سن بسنته ومن الدين. أيها المؤمنون الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah mencatat dan disepakati oleh semua ulama fikih bahawa seumur hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji hanya satu kali, dan itu disebut Hajjatul Wada' kerana setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, beliau memberikan khutbah di mana pada awal khutbahnya beliau mengatakan: Ayuhan nas, wahai manusia, isma'u minni, dengarkanlah dariku, fa inni la adri fala'alli la alqakum ba'da 'ami hada fi mawqifi hada atau kama qala. Dengarkanlah nasihat dariku, kerana sungguh aku tidak tahu, boleh jadi tahun depan aku tidak bertemu dengan kalian. Lalu keesokan harinya pada tanggal 10 Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkhutbah di tahun pada hari pembelian. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوم النحر قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. Abu Bakrah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakrah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah kepada kami di hari raya Idul Adha, pada hari penyembelihan, Yaumun Nahar, hari yang suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, apakah kalian tahu ini hari apa? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah diam, sehingga para sahabat mengatakan, kami mengira Rasulullah akan memberikan nama lain untuk hari ini karena beliau diam. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah ini hari penyembelihan yang mulia? Kemudian para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Lalu kemudian bulan apakah ini? Lalu para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah diam sampai para sahabat mengira Rasulullah akan memberikan nama lain untuk bulan ini. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian negeri apakah ini? Bumi apakah ini?
Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW diam sampai para sahabat mengira Rasulullah akan menamai bumi haram dengan nama yang lain. Kemudian Rasulullah bersabda, bukankah ini tanah haram? Kemudian para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan martabat kalian haram untuk dilampaui batasnya, haram untuk dihinakan, harta haram untuk diambil dengan cara yang batil, nyawa haram untuk dihilangkan, dan darah haram untuk ditumpahkan dengan cara yang batil, martabat haram untuk dihinakan, sebagaimana kemuliaan yang kalian dapati di hari ini, di bulan ini, dan di tempat ini. Mereka semua tahu bahwa hari nahar, bulan Zulhijjah, dan tanah haram adalah waktu dan tempat yang mulia. Kemudian Rasulullah menyamakan kemuliaan yang ada pada tiga hal tersebut dengan kemuliaan yang ada pada jiwa, harta, dan martabat seorang muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khutbah ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Adha, di mana di hari sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama kita. Pada tanggal 9 Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan agamaku dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dari khutbah yang telah disampaikan Rasulullah SAW, kemudian dari ayat yang telah memberikan kabar bahwa agama ini telah disempurnakan, setidaknya kita bisa memahami bahwa agama ini akan sempurna ketika kita menjalaninya dengan tujuan untuk menjaga 5 hal: menjaga nyawa kita, menjaga agama kita, menjaga harta, akal, dan kehormatan kita, yang oleh para ulama disebut maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya ibadah-ibadah dalam agama kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haram bagi kita untuk menumpahkan darah tanpa alasan yang dibenarkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan, dia bunuh orang lain dengan sengaja, dia bunuh orang lain dengan alasan yang tidak syar'i, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kekal di api neraka dan dia akan diberikan azab yang sangat pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar, yang salah satunya adalah membunuh. Kemudian dalam khutbah tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna amwalakum haramun alaikum." Kalian tidak boleh mengambil harta sesama kalian. Haram untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Haram untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Apalagi atas nama undang-undang dan peraturan. Haram untuk diambil dengan cara yang batil. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tujuan dari diturunkannya syariat, untuk menjaga nyawa, menjaga harta, dan menjaga martabat. Tidak boleh kita menghinakan martabat orang lain dengan cara menyebarkan berita buruk tentangnya. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan berita tentang zina, berita tentang perselingkuhan, yang itu terkait dengan seorang beriman, dia suka menyebarkan berita tersebut, maka baginya azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ini adalah dalam rangka menjaga martabat yang dengannya agama ini diturunkan, yang disebut maqasidus syariah yang telah kita sampaikan. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di musim haji, kita berada di bulan haji, dan kita ingat-ingat kembali pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhaji, yang satu-satunya haji yang beliau lakukan, Hajjatul Wada', di mana beliau berpesan agar kita tidak melampaui batas terhadap nyawa, darah, tidak melampaui batas terhadap harta orang lain,
dan tidak menghinakan martabat orang lain. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga martabat seorang muslim, maka Allah akan jaga wajahnya dari api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu kana ghaffara. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun al-hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, selain mengingat khutbah yang telah disampaikan Rasulullah SAW, maka pada khutbah kedua ini hendaknya kita juga mengingat betapa mulianya bulan Dzulhijjah, terkhusus di 10 hari pertamanya, lebih khusus lagi tanggal 9 Dzulhijjah atau disebut sebagai hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda, khairu du'ain du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama ini. Hari Arafah di mana hari Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang-orang yang memaksimalkan hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk memaksimalkan doa, dan terlebih kita lakukan puasa sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an siyam yaum Arafah, qala ahtasibu an yukaffira Allah as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha, atau kama qala. Kata Rasulullah, puasa di hari Arafah, puasa di hari Arafah diharapkan Allah ampuni 2 tahun dosa, dosa setahun yang berlalu dan dosa setahun yang akan datang. Sebelum kita tutup khutbah ini dengan doa, hadirin yang dimuliakan Allah, agaknya perlu kita pahami bersama tentang perbedaan Dzulhijjah yang terjadi antara Mekah dengan negeri kita Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kapan kita puasa Arafah? Apakah mengikut Mekah atau mengikut yang ada di negara kita? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jawabannya terpulang pada mazhab yang kita yakini. Apakah kita meyakini ru'yah global atau kita meyakini ru'yah lokal? Yang ini merupakan khilaf di antara para fuqaha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perintah yang eksplisit, yang sharih, yang jelas dari Rasulullah untuk mengikuti ahli Mekah, kecuali bagi mereka yang sedang berhaji. Bagi mereka yang sedang berada di Mekah, apapun kewarganegaraannya, wajib mengikuti puasa atau mengikuti Dzulhijjahnya atau mengikuti lebarannya orang-orang di Mekah, penguasa di Mekah. Adapun bagi orang yang tidak berhaji dan bagi orang yang di luar Mekah, maka dia punya 2 pilihan, mengikuti ru'yah global atau ru'yah lokal.